Ternyata Bapak Ibu, saya meneliti banyak ilmuwan. Ternyata semua ilmuwan menemukan penemuan rata-rata di jam itu. Jam 2 sampai jam 4. Saya mengenal yang namanya ilmuwan kuantum, namanya Erwin Schrödinger. Dan ternyata dia mampu memecahkan persamaan Schrödinger menjadi persamaan gelombang. Bagi mereka yang belajar fisika gelombang, fisika kuantum, tahu cara memecahkan itu. Beliau menemukan solusi matematiknya di jam itu. Ternyata para biku, para sahabat tradisi lain, mereka menemukan intuisi dan inspirasi, bahasa kreatif dan komunikatif dari semesta di jam itu. Dan saya sudah membuktikan. Kenapa saya senang bangun di jam 1 sampai jam 4? Karena di jam itu saya kadang-kadang bisa melampaui logika saya, bisa melampaui rasional saya. Kenapa? Karena logika dan rasional saat itu sedang diam. Saat itu gelombang otak saya ada di theta, bukan di beta. Bukan memaksakan terus dengan pikiran. Ternyata begitu pikiran istirahat, ada yang lebih besar dari pikiran sedang berbicara. Itu yang bernama kesadaran. Itu muncul di jam itu. Sudah mulai terjawab? Sudah mulai terasa dahsyatnya jam itu? Nah, kalau saya jelaskan secara rinci Bapak Ibu, memang di jam itu, perhatikan, udara sangat sejuk. Bahkan tubuh manusia menurut medis paling rendah mencapai suhu di jam 3 malam. Jadi suhu kita ini paling rendah, suhu tubuh kita yang sehat ya, itu di jam 3 malam. Secara fisika ketika suhu rendah apa? Perhatikan, ada rumus di fisika statistik. Rumusnya gini, energi kinetik sama dengan 3/2 kali konstanta alam kalikan temperatur. Sesungguhnya awal agama itu adalah makrifatullah, mengenal Allah. Mengapa ada sholat tahajud? Perhatikan Bapak Ibu. Mengacu pada Quran surat Toha ayat 14. Saya bacakan bahasa Arabnya. Innani anallah la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis sholata li zikri. Kata Allah, kamu itu dikatakan sholat apabila mampu mengingat aku. Ulangi ya, kamu dikatakan sholat apabila mampu mengingat aku. Sholat itu adalah li zikri, untuk mengingat aku. Bayangkan Bapak Ibu, sudah tahajudnya tidak tahu siapa yang disembah, sudah tahajudnya tidak tahu siapa yang diingat. Di jam itu semua frekuensi direspon, sementara yang kita ingat masalah, sakit hati, luka, dibawa semuanya ke dalam sholat. Yang diingat bukan Allah. Kebayang? Kebayang? Makanya Bapak Ibu, belajar sholat yang mengingat Allah. Contoh Nabi Muhammad, beliau itu ketemu dulu baru nyembah. Kenal dulu siapa yang mau disembah baru sholat. Kita terus menerus sholat nggak tahu yang disembah siapa. Jangan-jangan yang disembah adalah citra dan gambaran Tuhan, bukan Tuhan yang maha benar. Citra dan gambaran Tuhan yang direkayasa oleh pikiran kita sendiri. Kita yang menciptakan Tuhan, kita yang menyembah Tuhan, dan kita berdoa kepada Tuhan yang diciptakan oleh pikiran kita sendiri. Udah kebayang amburadulnya seperti apa? Udah kebayang? Oke, ini dibuka rahasianya sedikit oleh saya. Ternyata Bapak Ibu, saya meneliti banyak ilmuwan. Ternyata semua ilmuwan menemukan penemuan rata-rata di jam itu. Jam 2 sampai jam 4. Saya mengenal yang namanya ilmuwan kuantum, namanya Erwin Schrödinger. Dan ternyata dia mampu memecahkan persamaan Schrödinger menjadi persamaan gelombang. Bagi mereka yang belajar fisika gelombang, fisika kuantum, tahu cara memecahkan itu. Beliau menemukan solusi matematiknya di jam itu. Ternyata para biku, para sahabat tradisi lain, mereka menemukan intuisi dan inspirasi, bahasa kreatif dan komunikatif dari semesta di jam itu. Dan saya sudah membuktikan.
Kenapa saya senang bangun di jam 1 sampai jam 4? Karena di jam itu saya kadang-kadang bisa melampaui logika saya, bisa melampaui rasional saya. Kenapa? Karena logika dan rasional saat itu sedang diam. Saat itu gelombang otak saya ada di theta, bukan di beta. Bukan memaksakan terus dengan pikiran. Ternyata begitu pikiran istirahat, ada yang lebih besar dari pikiran sedang berbicara. Itu yang bernama kesadaran. Itu muncul di jam itu. Sudah mulai terjawab? Sudah mulai terasa dahsyatnya jam itu? Nah, kalau saya jelaskan secara rinci Bapak Ibu, memang di jam itu, perhatikan, udara sangat sejuk. Bahkan tubuh manusia menurut medis paling rendah mencapai suhu di jam 3 malam. Jadi suhu kita ini paling rendah, suhu tubuh kita yang sehat ya, itu di jam 3 malam. Secara fisika ketika suhu rendah apa? Perhatikan, ada rumus di fisika statistik. Rumusnya gini, energi kinetik sama dengan 3/2 kali konstanta alam kalikan temperatur. Jadi energi kinetik itu berbanding lurus dengan temperatur. Bayangkan, ketika temperatur tinggi berarti energi besar. Perhatikan Bapak Ibu, air di suhu ruang diam, tapi begitu suhunya dinaikkan sampai keluar bunyi. Betul nggak? Betul? Sendok aja dimasukkan, sendok bisa gerak-gerak itu di air yang mendidih. Betul nggak? Bapak Ibu masak, ketika airnya belum panas, diam semua masakan. Begitu mendidih, masakan semua jadi goyang. Itu namanya energi kinetik. Energi kinetik bergantung pada suhu. Bayangkan Bapak Ibu, ketika suhu mencapai titik yang terendah, berarti energi kinetik tubuh sedang berada di titik yang sangat rendah. Itu titik keseimbangan tubuh. Makanya ketika kita merasakan sesuatu di jam itu, resahnya langsung ditangkap. Tapi di jam itu kita memancarkan syukur dan cinta, itu juga ditangkap. Jadi semesta ini mengabulkan semua frekuensi Bapak Ibu, mengabulkan semua doa. Karena Allah menyatakan dalam Al-Quran, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'an. Semua doa tidak ada yang tidak dikabul. Tetapi doa yang dikabul adalah frekuensi, vibrasi, energi. Tergantung yang mana yang kamu pancarkan saat itu. Walaupun doanya minta rezeki banyak, tapi yang dipancarkan adalah rasa kekurangan, yang akan datang adalah kekurangan. Dan terus menerus berada dalam situasi yang serba kurang. Kangkung aja nggak rindu sama kamu. Jadi sholat tahajud itu apa? Sholat tahajud adalah upaya untuk tetap terjaga dari kegelapan. Siapa yang bisa terjaga dari kegelapan? Kalau sholatnya sudah bisa mengingat Allah. Kalau sholatnya mengingat masalah, mengingat urusan pribadi, itu yang kamu pancarkan lewat radio transmitter ini. Dan itu yang didengar oleh semesta dan akan dipantulkan dalam waktu yang sangat singkat. Clear? Jadi sekarang Bapak Ibu mengerti kenapa Nabi Muhammad mengajarkan sholat tahajud sebagai sunnah di sepertiga malam. Clear? Padahal tahajud sendiri apa artinya? Terjaga, waspada, sadar. Itu arti dari kata tahajud. Terjaga, sadar dari kegelapan. Itu tahajud. Nah, ditambah sholat menjadi sangat keren. Sholat tahajud. Walaupun di Qur'annya nggak ada kata sholat. Begitu dirangkai dengan sholat, oh sholat itu meditasi yang paling agung. Kalau sholatnya bisa mengingat kepada Allah. Kalau sholatnya olahraga, tambah niat sholatnya banyak masalah. Udah kebayang Bapak Ibu? Kebayang? Gak usah diceritakan lah, udah pengalaman. Udah mulai masuk? Oke, pelan-pelan masuknya ya. Kebanyakan sholat tahajud Bapak Ibu dikaitkan dengan segala bentuk keinginan untuk mengatur Tuhan. Ini sangat berbahaya berkaitan dengan gelombang theta yang ada di otak. Karena gelombang theta lembut sekali dan bisa meresap ke seluruh semesta dan itu didengar secara langsung, terjadi resonansi.
Jadi alam semesta tidak mengenal frekuensi mana yang dipancarkan. Semua frekuensi ditangkap, direspon. Coba Bapak Ibu, nanti keluar jam 3 malam. Sebelum Bapak Ibu sholat, yang sholat ya, kalau tradisi lain yang mau meditasi, yang apa, ya ini bukan soal ritualnya, tergantung keyakinan kita masing-masing tentu saja. Tapi intinya kan di jam itu di mana bumi mencapai puncaknya keheningan. Saat itu kebanyakan orang masih tertidur lelap. Ya. Kota juga mengecil seolah-olah. Udara saat itu menjadi sangat-sangat lembut. Bahkan oksigen di permukaan bumi sedang berada pada kadar yang tertinggi. Bahkan partikel-partikel udara saat itu sedang mengalami ketenangan yang paling puncak. Bahkan air pun saat itu sedang mengalami ketenangan yang paling damai. Bapak Ibu coba basuhlah wajah kita. Gunakan doa Rasulullah. Ya Allah, putihkan wajahku dengan cahayamu. Di jam itu rasa air berbeda dengan air biasa. Di jam lain. Tapi gunakan air yang di suhu alam, di suhu ruang. Jangan air dari water heater. Rasakan. Beda. Sangat berbeda. Semuanya sedang berada dalam kondisi sangat hening. Pikiran kita hening di gelombang theta. Kalau tadi bangunnya enggak buru-buru. Kalau bangunnya langsung lihat HP, kamu di gelombang beta. Lewat tuh jam 3. Mau resonansi dengan kekuatan energi semesta nggak bisa, karena kamu sudah di frekuensi yang berbeda. Apalagi di jam itu kesel, apalagi di jam itu marah-marah. Wah, ada yang pernah marah-marah di jam itu. Sekarang hati-hati ya, di jam itu jangan memancarkan energi keresahan. Oke? Ya. Ya. Jadi kalau mau marah lebih bagus janganlah. Ya, bukan dipindahkan ke jam lain. Gimana kalian? Lihat kalau saya kalau bicara sangat hati-hati. Ya. Gak apa-apa, banyak uang juga kan, yang penting sehat. Iya kan? Itu. Bicara tuh hati-hati. Ya. Kalian bicara, gak apa-apa, gak punya uang, yang penting sehat. Mereka mana tuh? Sehat kita boga duit. Betul nggak? Iya, makanya bicara harus hati-hati, ya. Ya. Gak apa-apa. Suami saya setia juga. Yang paling penting duitnya banyak. Gitu. Karena ada di truk itu. Yang di truk itu masih ingat ya? Cinta tidak diukur dari seberapa besar pengorbananmu, tapi cinta diukur dari seberapa besar pendapatanmu. Itu hadis riwayat supir truk. Paham ya? Oke. Jadi sekarang mengerti kenapa leluhur kita, khususnya Nabi Muhammad Rasulullah SAW, teladan kita, mengajarkan sholat tahajud. Clear ya? Clear. Di tradisi lain, saya pernah menyaksikan, ternyata di jam itu mereka terjaga. Jadi mereka juga tahajud, cuman bentuknya tidak sholat seperti kita. Ada yang meditasi, ada yang duduk tenang, karena mereka sadar semesta sedang berada pada kondisi yang sangat tenang untuk merespon semua yang kita pancarkan. Ya? Ada yang setiap malam tahajud? Acungkan tangan. Oke, bagus. Ya? Bagus. Teruskan ya. Tetapi sekarang dirubah ya. Ya? Oke. Sholatnya diperbaiki dulu. Ya?
Jam 3 pagi, Bapak Ibu, pikiran melembut. Yang dimaksud oleh saya pikiran melembut itu logika, cengkraman, rasional itu tidak terlalu kuat. Itu. Logika berhenti melawan, tidak menganalisis. Disitulah kesadaran mulai berbicara. Yang berbicara bukan logika, bukan rasional, bukan ego, tapi kesadaran. Ketika kesadaran lebih dominan, maka ya dia punya kekuatan yang sangat luar biasa. Ketika dunia tidur, sebagian kecil manusia sedang terjaga, bukan untuk bekerja, tetapi untuk menyadari. Harusnya di jam itu bukan untuk bekerja, tapi di jam itu belajar untuk menyadari. Saya kasih tahu Bapak Ibu, di dunia materi orang punya anggapan bahwa semakin keras bekerja, semakin cepat yang diinginkan datang. Itu di dunia materi. Di dunia energi, di dunia frekuensi tidak berlaku. Ternyata ya, di dunia energi, di dunia frekuensi tidak mengenal kerja keras. Yang ada adalah kerja ikhlas, kerja cerdas. Jadi sebetulnya kita bisa mewujudkan semua yang kita dambakan ya, tanpa harus bekerja keras. Itu. Saya sudah membuktikan Bapak Ibu, luar biasa. Ya. Jadi otak manusia mulai memasuki bagian yang jarang disentuh di jam itu, yaitu frekuensi theta yang disebut oleh orang-orang psikologi sebagai zona senja kesadaran. Itu zona senja kesadaran, di mana batas antara pikiran sadar dan bawah sadar sangat tipis. Bahkan orang-orang psikologi mengatakan di jam itu kalau kita berada di frekuensi theta ketika bangun, bahkan alam bawah sadar kita nyaris tanpa penjaga. Itu diilustrasikan seperti itu. Artinya apa? Semua yang dibicarakan oleh pikiran sadar itu langsung masuk ke alam bawah sadar, jadi program kita, jadi mesin yang akan mengendalikan nasib kita, termasuk yang ingin sehat. Bapak Ibu, ada yang sakit hari ini? Ada? Ada? Sakit. Awas, di jam 3 pagi jangan meminta sehat. Karena ketika meminta sehat, mencari sehat, berarti alam semesta memahaminya kamu sedang memancarkan sakit. Karena ketika kita meminta sehat, berarti kita mengakui kalau sekarang kita sedang sakit. Yang dibaca oleh semesta berarti kamu ingin terus-menerus sakit. Harusnya apa? Di jam 3 pagi yang sakit langsung merasa sudah sehat. Makanya di jam 3 pagi jangan mencari, tapi menjadi. Jangan mencari kebahagiaan di jam itu, tapi menjadi kebahagiaan itu sendiri. Jangan mencari keberlimpahan di jam itu, tapi sudah menjadi keberlimpahan itu sendiri. Jangan mencari kebahagiaan di jam itu, karena yang dipahami semesta, kamu sedang dalam keadaan susah. Dipahami oleh semesta, kamu memancarkan energi kesusahan. Bayangkan, salah kaprah ini sudah menyebar. Makanya saya bagikan rahasia ini. Dan saya lama melakukan riset ini. Makanya, dulu saya ketika masih sekolah, kalau ada pekerjaan yang penting, pasti saya kerjakan di jam 1 sampai jam 4. Saya baca Quran, saya baca buku-buku yang bermutu, saya baca jurnal-jurnal ilmiah, itu di jam itu. Hadiahkan dulu Al-Fatihah pada orang yang mengarangnya. Kalau membaca buku begitu, udah motokopi, gak ingat sama yang menulisnya, merasa sudah beli. Bapak Ibu mungkin dapat ilmu tapi gak berkah. Karena ilmu itu harus diijazahkan. Makanya banyak orang ya yang datang ke rumah saya minta konsultasi, cuma minta, saya minta ijazah, saya akan mendengarkan YouTube. Itu aja. Itu orang yang hebat. Dia tahu di balik materi ada energi. Bayangkan mereka yang tidak tahu dan bodoh mencuri kajian ini, dan dia posting kajian saya di akun yang dia buat. Dia kira
uang yang dia dapat dari media sosial akan menjadi berkah? No. Uangnya dia dapat, M-nya dapat, tapi E-nya nggak dapat, energinya. Lihat, energi sama dengan materi dikalikan C kuadrat. Karena tidak ada C kuadrat, tidak ada cahaya di situ. Kamu melanggar hukum cinta. Kamu dapat uang, tapi tidak jadi energi. Makanya saya kasih tahu, semua koruptor yang uangnya mencuri hasil rakyat dapat uangnya, jumlahnya besar, tetapi tidak ada berkah di situ. Paling juga dipakai cuci darah. Bapak Ibu, apakah mereka yang membalak hutan itu beragama? Apakah mereka yang korupsi beragama? Apakah mereka yang membuat pelecehan seksual bahkan di tempat-tempat yang dipercaya oleh masyarakat sebagai pusat pendidikan beragama? Apakah orang-orang yang berbohong dan menipu orang lain beragama? Apa yang Bapak Ibu bisa simpulkan dari pertanyaan saya? Kenapa agama tidak bisa mencegah korupsi? Kenapa agama tidak bisa melindungi hutan? Kenapa agama tidak bisa mencegah keserakahan manusia? Bisa dijawab? Bisa dijawab? Kenapa? Karena agama hanya jadi tameng. Agama hanya jadi topeng. Agama hanya di permukaan, tidak menyentuh kedalaman diri yang terdalam. Sehingga orang sekarang berbohong merasa wajar. Mengambil hak orang lain yang jumlahnya sangat besar, menganggap wajar. Saya nonton televisi tadi malam. Kalau dijumlahkan katanya pembalakan hutan itu yang terjadi di Sumatera, itu sekitar 1.300 triliun uang rakyat. Berapa dapur yang bisa dibangun? Berapa SPPG yang bisa dibangun untuk membuat anak-anak kita makan bergizi? Saya kasih tahu sahabat-sahabat yang punya dapur, jangan main-main dengan uang. Kalau 10.000 dari negara, 10.000, jadi kurangi lagi. Kalian mungkin dapat M tapi nggak dapat E, tidak ada energinya. Saya pernah melihat, saya pernah ke sekolah diam-diam, saya buka itu ompreng buat anak-anak. Sedih saya lihatnya. Tidak sampai 10.000. Pak Presiden sudah bilang, jatah setiap anak tuh 15.000. 3.000 buat pegawai, 2.000 buat investor, 10.000 tolong dong, jangan dikurangi. Keserakahan. Agama tidak bisa melindungi orang dari korupsi. Kalian tidak menangis, kenapa tidak menangis? Kenapa agama tidak bisa melindungi diri kita? Kenapa sholat kita tidak bisa mencegah kita dari perbuatan keji dan munkar? Mengapa? Mengapa? Kita bangga. Agama saya paling ini, paling itu. Katanya rahmatan lil alamin. Berdoa saja hanya untuk kelompoknya. Tidak untuk seluruh alam. Banyak yang mengejek saya ketika saya berdoa, semoga seluruh makhluk hidup, baik yang kelihatan, yang tidak kelihatan, setiap ruang dan waktu di semua tingkatan, senantiasa berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Itu yang namanya doa sapu jagat. Tidak memilah siapa orangnya, tidak memilah bangsa mana, tidak memilah apakah dia masih ada di sini atau sudah tidak ada. Yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu di semua tingkatan, doakan mereka berbahagia dan bebas dari segala bentuk penderitaan. Itu rahmatan lil alamin, itu sumber cinta.
Jangan cuma ngomong di mulut, tapi orang lain tidak merasakan kedamaian ketemu Anda. Paham sampai sini? Oke. Bapak Ibu, gelombang teta ini muncul bisa saat seseorang meditasi, bisa juga seseorang sedang sholat khusyuk. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Kenapa umat Islam, umatnya beliau ini, disunahkan untuk qiyamul lail. Di sepertiga malam itu kamu bangun. Tetapi pertanyaan saya, betulkah saat sholat kita sedang memancar gelombang teta? Jawab, betulkah? Atau saat itu malah justru gelombang beta yang bising, bukan dari kesadaran, dari ego, dari diri palsu, sejubel permintaan kepada Tuhan, dan merasa diri kekurangan, merasa belum dikasih sama Tuhan, merasa seolah-olah Tuhan tidak pernah hadir dalam diri kita, tidak ada rasa berkelimpahan dengan kehadiran nafas dalam diri kita. Mengerikan. Dan saya buka rahasia ini di sini hari ini. Saya bagikan supaya semua orang bisa menarik semua hal yang dia dambakan. Saya sedih Bapak Ibu, lihat banyak orang yang menderita, kelaparan, uang 5.000 saja tidak punya. Pegawai saya bilang hari Minggu kalian jangan kerja, istirahat. Kan sudah saya gaji setiap hari Sabtu. Jawabannya apa? Gaji yang saya terima dari Bapak sudah habis. Kalau hari Minggu saya nggak kerja, saya nggak makan. Habis hidup hanya untuk bertahan hidup, boro-boro untuk mengembangkan hidup, boro-boro berpikir hidup untuk orang lain. Kenapa bisa begitu? Apa mereka tidak kerja keras? Apa mereka tidak kerja keras? Keras sekali kerjanya, bahkan hari Minggu masih kerja. Saya kemarin jalan-jalan sama istri saya, sambil ngantar istri saya, bawa cucu saya. Cucu saya yang perempuan itu dekat dengan saya. Kalau jauh dari saya pasti panggil, ya. Ketemu banyak orang karena mereka kenal saya. Dan mereka mengomentari, kok Bapak masih sempat ngurus cucu? Ngurus cucu lebih penting daripada ngurusi jamaah. Ngurus cucu lebih penting daripada ngurus kajian. Buat apa saya ngasih kajian pada orang lain sementara cucu saya tidak bahagia dengan saya? Siapa saya? Untuk mengukur bahwa saya berada dan saya sumber cinta, setidak-tidaknya orang yang di rumah dulu, anak, istri, cucu, merasakan keberadaan saya. Ada orang sibuk sampai lupa istrinya, cari yang lain. Gak pernah ngobrol sama anak, gak pernah ngobrol sama cucu. Jawabannya apa? Sibuk. Ini gak sukses. Gak sukses. Karena ciri orang sukses itu gak sibuk. Bapak Ibu, setiap hari undangan sama saya, undangan kajian, undangan takbir akbar, bahkan undangan dari banyak perusahaan. Banyak Bapak Ibu. Saya pergi? Enggak. Saya kalau diundang Bapak Ibu hari Rabu ke sini datang. Buat apa saya ngasih kajian tiap hari? Kan saya juga harus merenungi yang saya kaji ini buat diri saya. Kapan saya mengamalkan ilmu buat saya? Kalau saya terus ngasih kajian, gak penting. Cukup seminggu sekali. Cukup kan? Kecepatan gak Bapak Ibu?
Yang kemarin udah diamalin belum? Yang minggu kemarin. Seminggu sekali udah kecepetan. Betul nggak? Iya. Nggak apa-apa kan? Dapat pahala kan? Ya. Di fase jam 3 itu Bapak Ibu, otak kita mengendurkan cengkraman logikanya. Bagian rasional yang sibuk menilai, membandingkan, sibuk menolak, itu tiba-tiba menjadi sangat lembut. Di jam itu. Yang tersisa hanyalah kesadaran yang sunyi seperti langit malam tanpa awan. Itu yang tersisa. Digdaha perjalanan di samudra sunyi, jiwamu menari di cakrawala tak bertepi. Ku tinggalkan raga, ku tinggalkan nama, hanya jiwa bersujud di hadapanmu. Saat kematian datang menyingkap tabir rahasia, membukakan jalan pulang menuju cahaya. Matahari bersinar bagai rembulan malam, dihiasi bintang gemintang, bunga abadi berjatuhan. Digdaha, maafkan aku, jauh dari dekapan kasih abadi. Tiada tersisa, semua luluh dalam air mata. Rasa syukur yang tak berhingga saat aku menyatu denganmu, wahai kekasih tak terlukiskan. Lagunya begitu. Itu lagu jam 3 pagi itu. Keheningan jadi samudra indah, cintamu lembut memeluk jiwa abadi. Setiap detak jantung adalah zikir panjang, setiap napas adalah puisi. Dan perjumpaan ini tak tertampung kata. Kalau lagi berjumpa dengan dia, tidak bisa diuraikan dengan kata-kata. Digdaha, maafkan aku hanya seorang pengembara yang rindu kembali ke pelukanmu. Aku mencintaimu. Coba tahajud itu karena mencintai, bukan mengatur Tuhan. Antara hidup dan mati, lebih dari segala yang fana. Dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cinta aku pulang kepadamu. Digdaha, cahaya yang abadi. Dalam hening aku pulang, dalam sujud aku pulang, dalam cinta aku pulang
kepadamu digda cahaya yang abadi. Itu lagu jam 3 malam. Yang terpancar dari diri kita adalah rasa syukur yang tak berhingga. Bukan rasa kekurangan, bukan keresahan, bukan kesedihan. Coba bayangkan Bapak Ibu. Ya. Di gelombang theta, ya, gerbang ke taman bawah sadar itu sedang terbuka. Tubuh rileks, dunia diam, frekuensi otak turun, dan pintu bawah sadar kita dalam keadaan tak terjaga. Silahkan mau nanam apa di situ. Tapi kalau kita nanam keresahan, kemarahan di situ, masuk meresap. Kalau kita nanam cinta, rasa syukur juga masuk meresap. Itu akan menjadi mesin yang menggerakkan realitas kehidupan kita. Segala pesan, niat, emosi yang dipancarkan di jam itu akan meresap jauh ke lapisan energi terdalam dalam diri kita. Maka kenapa di dalam Quran itu ada kata-kata Qul a'udzu birabbil falaq. Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. Jam 3 kan menjelang subuh. Betul? Karena subuh itu etapa yang paling berbahaya. Bisa bangun terus, tapi bisa juga tidur lagi. Betul nggak? Cuaca subuh itu adalah suatu keadaan di mana kesadaran diri baru tumbuh. Seperti keadaan bayi yang baru lahir, yang perlu perlindungan, yang harus ada yang memeliharanya, menjaganya, merawatnya, dan membesarkannya. Hingga suatu saat dia bisa melakukan yang sebaliknya. Subuh kesadaran adalah etapa yang sangat berbahaya. Kalau tidur lagi, matahari kesadaran tidak akan terbit dalam diri kita. Di lagu tadi dikatakan, aku melihat matahari selembut bulan purnama. Itu hadis Bapak Ibu. Ya, suatu saat Bapak Ibu harus mengalami itu. Melihat matahari selembut bulan purnama. Ya, harus Lailatul Qadar dulu. Kalau yang suka ditunggu-tunggu 10 bulan terakhir, malah dapatnya Lailatul Qadar. Inilah hadisnya. Ini hadis. Ya. Yang zilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ilas sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir. Itu kata-kata sulusul lailil akhir. Jadi sulusul lailil akhir itu artinya adalah sepertiga malam terakhir. Kalau tadi kan wa minal laili, di Quran tidak ada kata sepertiga. Nah ternyata kata sepertiga itu dijelaskan dalam hadis Bukhari. Ini dari Abu Hurairah. Abu Hurairah. Rasulullah bersabda seperti ini. Nah, Allah turun ke langit dunia ketika sepertiga malam terakhir. Ingat ya, kata-kata Allah turun ke langit dunia itu bukan berarti sebuah sosok turun ke sini. Dia kan bukan sosok. Dia kan sudah bersama kita sekarang juga. Lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Tetapi ketika kita memasuki gelombang theta, semesta sedang meresponnya. Itulah yang disebut dalam hadis ini, Allah turun ke langit dunia. Ini langitnya langit dunia loh, bukan langit yang sana. Langit dunia, berarti langit itu sesuatu yang berhubungan dengan diri kita. Langit itu simbol dari alam tinggi dalam diri kita. Jadi artinya kita sedang merasakan penyatuan dengannya. Itu bahasanya mutasabihat. Karena kita banyak yang taunya kalau turun dari langit benar-benar turun kemana? Kan Allah sudah bersamamu, bukan di langit. Kan lebih dekat daripada urat nadi lehermu. Allah sudah berulang-ulang mengatakan seperti itu. Tapi kehadiran Dia dalam diri kita nyaris tidak disadari.
Nah, saat itulah kita belajar menyadari bagian terdalam dari diri kita di gelombang theta. Makanya ada kata-kata di sini, siapa yang berdoa kepadaku, aku akan mengabulkannya. Nah, harus tahu gimana cara berdoanya. Jadi doa sudah saya sampaikan ya, pikiran, perasaan, kata-kata dan tindakan yang terus-menerus diulang-ulang. Makin tinggi frekuensinya, makin besar energinya. Kalau frekuensinya besar, energinya besar, seperti sinar X bisa menembus. Gitu. Jadi Bapak Ibu, saya padukan kajian spiritual ini dengan sains, makin jelas atau makin bingung? Jelas. Karena alam semesta ini kan tanda-tanda Allah. Tanda-tanda Allah itu ada ayat yang tertulis, ada yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis lebih banyak. Dan alam semesta ini tidak tertulis, tapi ada. Makanya di dalam Al-Quran dikatakan, Inna fi khalqis samawati wal ar wahtilafil laili wan nahar la ayati li ulil albab. Jadi dalam penciptaan langit dan bumi, silih bergantinya siang dan malam, di situ ada tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa ulil albab? Allazina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Yaitu orang yang sudah bisa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk dan berbaring. Mengingat Allah, berdiri, duduk dan berbaring, artinya dia tidak mengalami keterpisahan dengan dia di setiap ruang dan waktu. Tidak mungkin bikin kerusakan di muka bumi. Tidak mungkin korupsi. Tidak mungkin menyakiti orang lain. Dia yang sudah manunggal bersama dia pasti mengalami penyatuan dengan dia. Tahaluk bi ahlakillah. Akhlaknya seperti akhlaknya Allah. Di mana-mana dia menjadi sumber cinta. Kehadirannya saja orang seperti ini sudah cukup tanpa harus berbicara. Kehadirannya saja sudah membawa energi. Nah, Bapak Ibu masih ingat ayat ini? Masih ingat? Saya ulang sekarang. Hari ini saya beri coupling. Perhatikan. Diwajibkan atas kamu berperang. Ini surat Al-Baqarah 216 ya. Kutiba alaikumul qital. Diwajibkan atas kamu berperang. Padahal berperang itu sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagi kamu. Siapa yang harus diaktifkan di sini? Kesadaran. Lihat semuanya. Lihat saya semuanya. Ada sesuatu yang kita benci oleh pikiran. Oleh pikiran diapakan? Ditolak. Oleh kesadaran diterima. Kenapa? Karena kesadaran itu tahu di balik yang saya benci ini, siapa tahu ada yang terbaik yang Allah berikan kepada saya, tinggal menunggu waktunya. Jadi kata-kata wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum itu ranah kesadaran. Sedangkan wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum itu ranah pikiran. Wih, keren banget. Jadi Allah juga sudah mengkapling dalam Al-Quran. Cuman banyak yang gak jeli membacanya. Makanya membaca ini harus jam 1 sampai jam 4. Kok saya bisa tahu ini coupling kesadaran, ini coupling pikiran? Mari kita lihat. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal itu amat baik. Bagi siapa? Bagi kesadaran. Boleh jadi kamu menyukai sesuatu, kalau itu amat buruk. Bagi siapa? Bagi pikiran. Ini dua coupling yang berbeda. Yuk sekarang, ada sesuatu yang menarik, langsung ikut. Pikiran seperti itu, instan, tidak sabar. Betul nggak? Iya. Itu pikiran. Kesadaran nggak seperti itu.
Coba sekarang kita praktekkan. Bapak Ibu, saya yakin ya di tempat ini ada yang pernah terluka. Saya yakin di tempat ini dari wajah-wajahnya kelihatan ada yang pernah tersakiti. Dan hari ini dia mengatakan, kalau saya tidak terluka, kalau saya tidak tersakiti, saya tidak mungkin berada di kesadaran ini. Saya tidak mungkin setegar ini dan saya masih berdiri hari ini. Siapa yang bicara begitu? Kesadaran. Bahkan kesadaran itu bisa mengubah sesuatu yang dulu dibenci menjadi sesuatu yang biasa-biasa saja. Kesadaran. Kalau pikiran nggak seperti itu, dulu dibenci, sekarang juga masih benci. Pikiran tidak pernah mau mengubah dirinya. Bapak Ibu, ada yang ngajak bisnis, keuntungannya 40%. Silakan investasi. 40% loh. Kalau kesadaran mengatakan apa? Hati-hati, bank aja deposito cuma 6% per tahun. Per bulan kan cuma 0, sekian persen. Betul nggak? Bagaimana bisa melipat gandakan uang sehingga bisa memberi kepada kita 40%? Siapa yang bilang begitu? Kesadaran. Kalau pikiran bilangnya apa? Wah, sebulan 40%. Wih, langsung kalkulatornya main. Investasi? Investasi. Dapat 40%? Dapat sebulan. Ya duitnya itu juga. Yang 60%-nya buat kabur. Bulan berikutnya udah hilang dengan orang-orangnya, bukan hanya duitnya. Betul apa tidak? Ini pengalaman kayaknya ya, pengalaman. Kalau wajah-wajahnya kayaknya ceritanya cocok ya. Betul nggak? Bisa melipat gandakan uang. Kesadaran bilang, kesadaran itu kan waras, ya. Gimana? Yang bisa mencetak uang kan cuma peruri. Betul nggak? Gimana bisa melipat gandakan uang? Apalagi daun talas bisa jadi uang. Daun talas mah gatal adanya. Betul apa tidak? Nah, kesadaran pasti tidak tertipu. Tapi pikiran, wih lumayan nih. Betul nggak? Ya nanti 100.000 jadi 1 miliar. Wah, langsung ego masuk. Diri palsu masuk, imajinasi masuk, hayalan masuk, lalu seolah-olah itu sudah terjadi. Apa yang terjadi? Semua dikeluarkan. Hilang tuh dukun pelipat ganda uang itu. Dan luar biasanya ya, di Indonesia ini masih ada aja berita tentang itu. Itu polisi nangkep yang kayak gitu kayaknya tiap tahun ada aja. Bingung saya itu. Kok agama tidak bisa melindungi kita dari para penipu itu? Kenapa? Karena kita beragama tidak pakai kesadaran. Clear sampai sini? Hebatnya Quran. Quran itu mengkapling. Oh, ini area kesadaran, ini area pikiran. Oke, kita terapkan lagi. Sebal banget tuh sama suami. Minta duit, marah. Belanja dikit, dibilang boros. Tapi kesadaran bilang, siapa tahu kamu disuruh bisnis sendiri, biar kamu banyak uang. Gara-gara punya suami yang antik itu, antik ya, biar jadi doa. Akhirnya si ibu ini mandiri, bikin bisnis maju. Kebayang nggak kalau suaminya bukan dia?
Jadi nggak itu bisnis? Itu boleh jadi kamu mau benci, itu amat baik. Makanya terhadap yang dibenci itu jangan buru-buru, tenang nih, kayaknya Allah ini ngasih mainan sama saya gitu, kayaknya di seberang sana dia menunggu saya gitu loh. Jadi saya tuh udah tahu banget permainan Allah. Makanya kalau ada yang tidak disukai, nggak buru-buru lari, tenang aja. Dan ternyata justru di balik situ dia menunggu kita. Coba Bapak Ibu, tubuh ini menjadi rumah bagi siapa sekarang? Bagi kesadaran, bagi pikiran? Yes. Coba mulai. Ada yang datang sama saya, ayah, doa lagi. Ketemu saya minta doa aja. Apa yang harus didoakan? Anak saya mau nikah ya. Kapan? Ini seminggu lagi. Tapi gini ya, sebetulnya saya itu tidak terlalu cocok dengan orang ini. Tapi ini undangan sudah disebar. Ya, coba di situasi seperti ini kalian mau pakai apa? Pikiran apa kesadaran? Nih kalau pikiran, malu sama tetangga. Masa undangan sudah disebar? Kata pikiran, gak apa-apa anakmu, korbankan aja. Yang penting kamu selamat nama baikmu. Kamu kan pejabat. Siapa itu bilang? Siapa yang bilang? Pikiran. Kalau kesadaran, gak perlu datang konsultasi sama saya. Tidak cocok. Berarti sudah ada alarm dari sini. Udahlah, gak peduli surat undangan, gak perlu catering. Demi untuk anak saya, masa depan anak saya, gak mau anak saya diberikan pada laki-laki itu. Udah, saya putuskan. Tidak. Dibenci memang, tapi Allah menunggu di tempat yang suka. Tapi apa yang terjadi dengan orang ini? Tetap ngikutin pikirannya. Dinikahkan, habis uang ratusan juta, mendekati M. 11 hari telepon lagi saya. Benar kata ya guru. Sudah anaknya ternoda, duit miliaran, gak balik modal lagi. Bapak Ibu, jadi kalau kita pakai kesadaran mencelakakan gak? Gak, melindungi. Tapi pikiran tuh senangnya instan, karena dia senang. Apalagi ya, mau menikahkan anak, wih ini hartanya luar biasa. Jadi saya masih ingat dulu, ini cerita, bukan curhat ya. Jadi waktu saya kenalan sama bapak mertua saya, itu saya tuh jalan pakai angkot. Besok ketemu bajunya itu lagi, besok ketemu bajunya itu lagi. Ya terserah. Kesadaran. Masa saya harus pura-pura punya mobil? Pusing kan? Ini pikiran yang suka bikin pusing itu. Tapi kesadaran ya terserah, diterima monggo, enggak juga nggak apa-apa. Kesadaran begitu. Di luar dugaan. Bapak mertua saya ini bilangnya katanya sama istri saya, nah cari suami tuh yang kayak gitu, ini punya masa depan katanya. Katanya itu dibilang ke istri saya, nggak langsung ke saya, enggak. Gitu. Padahal yang datang ke situ tuh banyak yang bermobil. Terus bapak mertua saya katanya lagi, bukan kata saya. Ya, itu yang pakai mobil itu punya ibu bapaknya, bukan punya dia. Gaya-gayaan aja. Gak punya masa depan katanya. Nah itu, karena bapak mertua saya sadar, saya jadi menantunya. Coba kalau nggak sadar, udah datang pakai sandal jepit lagi. Betul nggak? Kurus lagi. Saya dulu gondrong kurus.
Aktivis mahasiswa begitu, kurang makan. Udah, ini orang mana nih? Udah bilang orang Garut. Di mana Garutnya? Wah, kampung. Wah, pikiran pasti begitu. Pikiran itu sering menakar. Punya mobil berapa? Betul nggak? Pikiran. Padahal itu amat buruk kata Allah. Jadi bapak mertua saya itu sadar kalau saya ini punya masa depan. Iya, makanya kami udah menikah 35 tahun. Alhamdulillah, baik-baik saja. Enggak 11 hari. Iya. Mau nikah. Saya ditanya lagi sama bapak mertua. Nikahnya mau gimana? Ya, saya nikah aja. Nikah kumaha? Ya nikah. Kan nikah mah cuman ada wali, pengantin istri, pengantin perempuan, ya. Ada saksi, gitu aja, nggak ada hajatan, nggak ada kan syarat nikah hajat. Tapi yang memusingkan kan hajatnya, banyak modal. Ya, saya nikah tanggal 23 Juni tahun 1991. Saya lagi jadi panitia kurban. Jadi saya jadi penitia kurban tuh di masjid. Saya balik dulu, nikah dulu. Udah jadi penitia lagi. Gak pakai hajatan, gak pakai. Coba bayangkan kalau pakai pikiran. Mana gak hajat lagi. Gak ngundang tamu. Saya sudah jadi dosen waktu itu. Kalau saya hajatan juga kali aja ngundang teman-teman gitu dari kampus, banyak yang nyumbang. Gak kepikir. Karena nggak ada pikiran dapat sumbangan ketika hajat, enggak. Ya saya cuma punya tekad aja, ya. Gitu Bapak Ibu. Nah itulah bedanya pikiran dan kesadaran. Nih kalau pikiran ya, mau datang ke rumah mertua, pasti malu kan? Betul. Pinjam baju dulu, pinjam jaket dulu. Belum ada HP. Mungkin kalau sekarang HP pun pinjam punya teman dulu biar kelihatan apelnya. Betul apa tidak? Itu topeng, itu pikiran menyiksa. Kalau kesadaran mah enggak, apa adanya aja. Diterima syukur, enggak juga masa. Betul enggak? Tapi karena sudah ada getaran di sini, ya tenang aja. Nah itu makanya pentingnya percaya. Pentingnya percaya. Dan itu saya terapkan dalam kehidupan saya. Makanya saya tidak mau jadi orang lain. Gak mau jadi orang lain. Ya, tim IT saya, ayah kalau pengen terkenal katanya harus pakai peci. Pusing saya pakai itu. Masa saya pakai peci terus pusing? Saya kalau nggak ada oksigen di sini kurang cerdas. Makanya udah gini aja gitu. Ya terserah mau denger kajian saya boleh nggak juga. Karena saya jadi diri saya. Ada lagi nih tim IT, ayah katanya kurang jenggot. Aduh, sudah beli muncang, nggak jadi. Masa harus dikasih yang palsu? Ya gini aja saya senangnya pakai baju gini yang saya suka. Ternyata Bapak Ibu, jadi diri sendiri pun kalau tidak punya kesadaran berat. Tapi kalau ngikutin pikiran, ada pengen terkenal, pengen apa, harus dandanya kayak apa, rek terkenal heug teu ge kajeun. Kesadaran tidak begitu, tidak ambisius kesadaran itu. Ya. Makanya tim IT saya, ayah bagusnya katanya nge-zoom ayah tuh tiap hari. Tiap hari. Kamu kali pengen dapat honor tiap hari. Ini nge-zoom tiap hari apaan? Betul nggak? Udah seminggu sekali aja. Ini seminggu aja kecepatan ngaji kita itu. Ini yang hari ini, nanti minggu depan saya tanya, belum tentu udah diamalin. Betul nggak? Yang kemarin aja cuma dicatat. Ini yang rajin nyatat, yang kemarin aja mungkin hanya dicatatan. Ini bergurau Bapak Ibu, bergurau saya. Jadi udah jadi diri sendiri aja. Ya,
Jadi diri sendiri. Jadi diri sendiri itu bebas, merdeka, tidak usah malu apa kata orang. Sehingga kita harus berpura-pura kaya. Aduh capek. Ganti-ganti mobil, ngarental. Betul nggak? Iya. Teka bayar. Gimana kalau diambil di depan calon mertua? Ini cerita santai ya. Karena tadi kajiannya berat, gelombang elektromagnetik, makanya di akhirnya santai. Jadi sekarang Bapak Ibu, yuk kita sekarang belajar menjadi sadar. Latihannya kapan? Mulai sekarang latihan. Jam 3 pagi paling lambat sudah bangun. Pancarkan di situ getaran dan energi cinta dan syukur. Ya, udah. Jangan mencari, menjadi aja. Tidak usah mencari cahaya, menjadi cahaya aja. Tidak usah mencari kebahagiaan, menjadi bahagia saja. Cukup. Itu yang akan direspon oleh semesta. Itulah dahsyatnya sepertiga malam. Walaupun belum semua yang saya uraikan, tetapi esensinya sudah masuk. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.